Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para akhwat sekalian rahimani wa rahimakunallah. Kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang merupakan syarah atau penjelasan terhadap kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala syarih rahimahullahu taala al-ayatu tsalitsatu qauluhu taala. Ayat yang ketiga yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas seizin Allah. Surah Al-Baqarah ayat 255. Di mana ini merupakan dalil yang ketiga yang dibawakan dalam bab ini, bab asy-syafa'ah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat indahu di sisi Allah illa bi'idznihi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 255. Kata syarih, man dzalladzi, man di sini ismu istifhamin, isim istifham. Kata tanya. Ya, man, siapa atau siapakah? Namun ini kata tanya bimakna nafi, ismu istifhamin bimakna nafi. Kata tanya yang maknanya adalah penafian. Jadi bukan mencari khabar, ya bukan thalabul khabar, bukan ingin tahu, ya bukan pertanyaan untuk ingin tahu, tapi pertanyaan untuk mengingkari. Namanya istifham ingkari. Sehingga maknanya adalah la yashfa'u ahadun indallahi illa biiznihi. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat satu pihak pun di sisi Allah kecuali atas izin Allah. Nah, sini makna man adalah la. Ya. Man dzalladzi maknanya adalah la. Ya. Man dzalladzi yashfa'u artinya la yashfa'u. Kemudian dza, man dzalladzi, di situ ada dza, man dza. Dza hal tuj'alu dza isman mausulan kama qala Ibnu Malikin fil Alfiyati. Apakah dza di sini kita jadikan sebagai isim mausul sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah? Aw la tasihhu an takuna isman mausulan huna. Atau pendapat yang kedua, tidak sah menjadikan dza sebagai isim mausul di sini. Kenapa? Liwujudil ismil mausuli alladzi. Karena sudah ada isim mausul yaitu alladzi. Dan alladzi itu lebih kuat daripada dza. Maka ada dua pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, dza dianggap sebagai isim mausul. Pendapat yang kedua, dza bukan isim mausul. Karena sudah ada alladzi yang juga isim mausul dan dia lebih kuat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Ats-tsani huwal aqrabu." Pendapat yang kedua itulah yang lebih dekat kepada kebenaran, yang lebih tepat. Bahwasanya dza di sini bukan isim mausul. Kalau begitu, dza ini apa? Wa in kana ba'dul mu'rabina qala yajuzu an takuna alladzi taukidan laha. Walaupun memang sebagian ahli i'rab, mu'rabin maksudnya ahli i'rab,
mengatakan boleh saja ada dua isim mausul. Sehingga alladzi sebagai taukid dan laha sebagai penguat. Dha isim mausul, alladzi juga isim mausul. Sehingga isim mausul yang kedua sebagai taukid, sebagai penguat. Was-sahihu, namun pendapat yang lebih tepat, anna dha huna imma murakkabatun ma'aman au zaidatun litaukidi. Yang tepat adalah dha di sini ada dua kemungkinan. Yaitu yang pertama, dia murakkabatun ma'aman. Dia satu kesatuan dengan man. Jadi man dha gitu ya. Mannya di sini bukan man saja, tapi man dha, satu kesatuan. Sehingga maknanya siapakah gitu. Man dha itu siapakah. Jadi nggak dipisah, bukan man siapakah, dha yang, bukan. Tapi man dha siapakah. Alladzi yang yashfa'u memberikan syafaat. Indahu di sisi Allah illa bi'idnihi kecuali dengan izin Allah. Ini kemungkinan yang pertama. Atau au zaidatun litaukidi, atau za di sini hanya sekadar zaidah tambahan saja untuk menekankan. Nah, jadi za di sini bukan isim mausul, tapi dia isim zaidah, isim zaid, isim yang merupakan tambahan ya untuk menekankan, seperti mengatakan hal ta'kulu, hal akalta anta, hal akalta anta, apakah kamu sudah makan? Kamu. Hal akalta, apakah kamu sudah makan? Sudah cukup situ. Tapi kalau ditambahkan anta, hal akalta anta, apakah kamu sudah makan? Kamu. Ini untuk menekankan. Ada perulangan. Ya, kata para ulama, anta di sini zaidah untuk taukid, untuk menekankan. Nah, maka yang benar za di sini adalah suatu kesatuan dengan man, atau za di sini zaidah saja, tambahan saja untuk menekankan. Namun wa ayyan kana al-i'rabu, yang manapun pendapat yang kita pilih dari kemungkinan i'rab di atas, fal makna, maknanya sama. Annahu la ahada yashfa'u indallahi illa bi'idnihi. Bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah. Wa sabaqa anna nafya idza jaa fi siyaqil istifhami fa innahu yakunu mudminan makna tahaddi. Dan sudah pernah dijelaskan, sabaqa sudah pernah dijelaskan bahwasanya kalau ada penafian datang dalam konteks pertanyaan, fa innahu yakunu mudminan makna tahaddi, maka mengandung makna ancaman. Sehingga maknanya adalah idza kana ahadun yashfa'u bighairi idnillahi fa'ti bihi. Sehingga makna dari man dalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi, makna yang terkandung di dalamnya, kalau makna sederhananya tadi, makna sederhananya tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah. Itu makna sederhana. Tapi mana yang terkandung di dalamnya, mana yang tersembunyi di dalamnya adalah idza kana ahadun yashfa'u bighairi idnillahi fa'ti bihi. Kalau memang ada pihak yang bisa Kalau memang ada pihak yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah selain Allah, atau idza kana ahadun yashfa'u bighairi idnillahi, kalau memang ada pihak yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah, fa'ti bihi, maka coba datangkan. Kalau memang ada. Jadi ini tahaddi, ancaman.
Kemudian qauluhu indahu dzarfu makanin. Man dzalladzi yashfa'u indahu. Indahu ini dzaraf makan, kata keterangan tempat. Wa huwa subhanahu fil uluwi, dan Allah Subhanahu wa taala ada di tempat yang tinggi. Allah Maha tinggi. Fala yashfa'u ahadun indahu walau kana muqarraban. Maka maknanya adalah tidak ada yang bisa memberikan syafaat siapapun itu. Indahu, di sisi Allah. Walau kana muqarraban, walaupun tempatnya dekat dengan Allah. Artinya tempatnya sama-sama tinggi. Ya, indahu di sini menunjukkan yang memberikan syafaat ini tempatnya nggak jauh dari Allah. Di sisi Allah artinya nggak jauh dari Allah. Kal malaikatil muqarrabin. Contohnya para malaikat yang dekat dengan Allah. Illa bi'iznihi al-kauni. Malaikat nggak bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah yang kauni. Artinya atas takdir Allah, atas keputusan Allah. Wal idnu la yakunu illa ba'dar ridha. Dan adanya izin tidak akan terjadi kecuali setelah adanya ridha. Artinya Allah ridha kepada malaikat untuk ngasih syafaat, baru Allah kasih izin. Ridha dulu baru izin. Ya, ridha dulu baru izin. Jadi ayatnya seolah-olah ingin menyampaikan bahwasanya kalau makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah saja itu nggak bisa sembarang memberikan syafaat kecuali atas izin Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi makhluk-makhluk yang jauh dari Allah. Apalagi makhluk-makhluk yang posisinya jauh dari Allah. Dan juga dia jauh dari ketaatan kepada Allah. Ya, jauh posisinya dan jauh kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jauh posisinya artinya tempatnya secara dzatiyah. Ya, jauh kedudukannya artinya dia tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Nah, kalau malaikat, malaikat tuh dekat posisinya dan dekat kedudukannya. Malaikat itu dekat posisinya karena mereka ada di langit, dan mereka dekat kedudukannya karena mereka melakukan ketaatan terus menerus. Itu saja nggak bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Nggak bisa sembarang bagi-bagi syafaat. Nggak bisa menjanjikan, ayo siapa yang mau masuk surga, ikut saya. Ya. Nggak bisa menjamin surga kepada orang-orang. Ini malaikat, padahal dia dekat posisinya, dekat kedudukannya. Apalagi makhluk yang tidak demikian, yang tidak dekat posisinya, tidak dekat kedudukannya, yang banyak maksiat, banyak melakukan pelanggaran agama, apalagi akidahnya menyimpang, lebih nggak bisa lagi. Gitu ya. Maka aneh kalau kita lihat ada sebagian orang yang dia obral tiket surga. Ya, pokoknya ikut aliran saya, jamin surga. Kalau nanti kamu ketemu malaikat mungkar nakir, katakan kamu pengikutnya Mbah Fulan. Kamu pengikut Kiai Fulan. Memang Kiai Fulan bagi-bagi tiket surga. Ya, memang Kiai Fulan bisa menjamin surga, bisa menjamin syafaat. Gak bisa. Malaikat aja nggak bisa. Kok Kiai Fulan bisa? Ini aneh sekali. Ya. Kemudian wa afadatil ayatu, maka ayat ini memberikan faidah annahu yushtaratu lisyafa'ati idnullahi fiha. Bahwasanya syafaat itu dipersyaratkan adanya izin dari Allah. Likamali sultanihi jalla wa'ala. Yang mana ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Semua di bawah kendali Allah. Semua di bawah kekuasaan Allah. Karena kalau ada satu makhluk yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah, berarti dia bisa melakukan sesuatu di luar kehendak Allah. Ya, misalnya ada makhluk, kita katakan makhluk A gitu ya, bisa memberikan syafaat kepada manusia tanpa izin Allah. Maka bisa jadi ada manusia yang bagi Allah ini harusnya gak dikasih syafaat,
harusnya masuk neraka, tapi bagi si makhluk A ini dapat syafaat. Dikasih syafaat sama si A ini. Padahal menurut Allah harusnya enggak. Tapi menurut si A ini dapat syafaat. Ini kalau ada makhluk yang bisa ngasih syafaat tanpa izin Allah. Maka itu mustahil ini. Nggak mungkin seperti itu. Berarti kekuasaan Allah nggak sempurna. Pengaturan Allah, tadbir Allah, kemahakuasaan Allah nggak sempurna. Nah, karena kekuasaan Allah sempurna, ya karena kerajaan Allah sempurna, kepemilikan Allah sempurna, maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Fa innahu kullama kamula sultanul maliki fa innahu la ahada yatakallamu indahu walau kana bi khairin illa ba'da idnihi. Karena semakin sempurna kekuasaan seorang raja, maka tidak ada yang boleh ngomong di sisinya walaupun yang diomongkan itu adalah kebaikan kecuali setelah diizinkan oleh si raja. Ya, kalau kita bayangkan misalnya ini raja manusia ya. Raja manusia ada di sebuah ruangan bersama dengan para menteri, para pejabat dan sebagian rakyat. Kalau raja ini punya wibawa, dihormati oleh bawahannya, dihormati oleh rakyatnya, maka di ruangan itu nggak ada yang boleh ngomong kecuali setelah diizinkan oleh sang raja. Kalau rajanya punya wibawa, kalau rajanya punya kesempurnaan kekuasaan, kekuasaan yang sempurna, punya kehormatan yang sempurna, punya kemuliaan. Nggak ada yang berani ngomong kecuali diizinkan oleh sang raja. Tapi kalau di ruangan itu yang menterinya asal ngomong boleh, ya pejabatnya boleh motong perkataan rajanya, ya boleh ngobrol di ruangan sendiri, rajanya ngomong, ya bawahannya ngomong. Maka si raja ini berarti nggak punya wibawa. Kekuasaan dia nggak sempurna, nggak punya kehormatan dia, nggak dihormati sama bawahannya. Maka semakin sempurna kekuasaan seorang raja, maka tidak akan ada yang berani ngomong di sisi dia, di samping dia kecuali diizinkan dulu. Lidzalika ya'tabirul laghatu fi majlisil kabiri ihanatun lahu. Oleh karena itu lagat itu uh, orang ngomong dengan berisik, ya ngomong di suatu majelis berisik. Ada orang ngomong di depan, dia ngomong sendiri. Nah itu lagat. Nah lagat di dalam sebuah majelis yang besar itu dianggap penghinaan kepada pemilik majelis. Maka nggak boleh ketika pengajian ngomong sendiri, nggak boleh. Ini melanggar adab-adab majelis ilmu. Dan ini penghinaan kepada majelis ilmu dan juga penghinaan kepada ilmu. Sabda Nabi sedang disampaikan, firman Allah sedang disampaikan, kok malah ngomong sendiri? Seolah-olah sabda Nabi, firman Allah ini nggak ada apa-apanya, nggak ada kehormatannya. Maka nggak boleh. Wadalilan ala annahu laysa kabiran fi nufusi man indah. Nah, ketika si peserta majelis itu melakukan lagat, dia ngobrol sendiri, dia ngomong sendiri, dia berisik sendiri, menunjukkan bahwasanya majelis itu tidak besar bagi dia. Tidak besar dalam jiwa dia. Ini majelis ecek-ecek, majelis biasa. Nah, ketika ada penuntut ilmu yang ngobrol di majelis ilmu, sama saja dia merasa majelis ilmu itu ecek-ecek. Majelis biasa aja, yang tidak mulia, yang tidak terhormat, yang tidak sakral. Makanya dia ngomong, makanya dia ngobrol, makanya dia berisik. Sama saja dia menganggap firman Allah dan sabda Nabi yang disampaikan biasa aja. Ecek-ecek, kaleng-kaleng, nggak perlu dihormati. Nah, ini fatalnya. Ini fatalnya. Makanya sebagian salaf ya, sebagian salaf seperti Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, ketika ada yang ketawa ketiwi di majlisnya, ya maka dia langsung keluar dan tidak mau ngajar selama 1 bulan.
Ini cuma ketawa. Ya. Ya, sampai ada sebagian salaf yang ketika ada yang berisik ngobrol di majelisnya, udah nggak mau ngajar lagi udah. Karena dianggap fatal sekali. Menghina majelis ilmu, menghina Al-Quran dan As-Sunnah yang disampaikan dalam majelis tersebut. Karena sahabatu ma'ar Rasuli sallallahu alaihi wasallam ka'annama ala ru'usihim at-tayru minal waqari wa adamil kalami illa idza futihal kalamu. Dahulu ketika para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majlis, maka seakan-akan di atas kepala mereka itu bertengger burung-burung. Saking antengnya. Saking mereka tenang, saking mereka menjaga majlis ilmu. Minal waqar. Mereka menjaga wibawa majlis ilmu. Wa adamil kalam, dan tidak bicara sama sekali. Kita tahu ya, burung itu tidak akan bertengger hinggap kecuali di tempat yang tenang. Kalau tempat yang banyak gerak, nggak akan dia bertengger di sana, nggak akan dia hinggap di sana. Kalau kepala kita goyang-goyang terus, banyak gerak, banyak ngomong, burung nggak akan hinggap. Burung akan hinggap kalau kita tenang, kita tidak bersuara. Ya. Dan ini bukan berarti ada burungnya, ini hanya kiasan saja. Bahwasanya seakan-akan di atas kepala para sahabat itu bertengger burung. Menunjukkan mereka sangat tenang sekali. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bicara. Illa idza futihal kalam, kecuali kalau dibuka kesempatan untuk bicara. Kalau dipersilahkan. Fa innahum yatakallamuna, baru mereka berbicara. Nah, ini diantara faedah yang tersembunyi, ini istimbat yang dalam ya dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dari ayat ini, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi. Ya, padahal ini ayatnya tentang syafaat ya, tapi beliau bisa mengambil istimbat tentang adab-adab di majelis ilmu. Kemudian al-ayatul rabi'ah, ayat yang keempat. Qauluhu ta'ala, itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Dan betapa banyak malaikat yang ada di langit, tidak bermanfaat syafaat mereka sama sekali. Illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah Allah izinkan dan syafaat itu diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Surat An-Najm ayat 26. Ini dalil yang keempat ya dalam bab asy-syafa'ah. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat yang ada di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sama sekali kecuali setelah Allah izinkan dan hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Nah, ayat ini An-Najm ayat 26 dan juga ayat sebelumnya Al-Baqarah 255. Ini dalil bahwasanya malaikat bisa memberikan syafaat. Ini dalil bahwasanya malaikat bisa memberikan syafaat. Ya, tadi endahu illa biidzni. Endahu maksudnya makhluk yang dekat dengan Allah, di antaranya malaikat. Di ayat ini jelas, wa kam min malakin, betapa banyak malaikat. Disebutkan namanya malaikat. Menunjukkan malaikat bisa memberikan syafaat. Itu syafaat yang tidak khusus untuk nabi, ya. Sudah kita bahas ada 3 syafaat khusus untuk nabi. Syafaatul uzma, syafaat untuk buka pintu surga, syafaat untuk Abu Thalib. Dan ada 3 syafaat yang tidak khusus untuk nabi, namun juga akan diberikan oleh yang selain nabi, di antaranya oleh malaikat. Yaitu syafaat untuk orang yang harusnya masuk neraka agar tidak jadi masuk neraka. Syafaat yang bagi orang yang sudah masuk neraka agar keluar dari neraka.
dan syafaat untuk orang yang sudah masuk surga sehingga bisa naik derajatnya. Ini 3 syafaat yang bisa diberikan oleh malaikat. Jadi malaikat bisa memberikan syafaat. Ustadz, kalau gitu boleh nggak kita minta syafaat sama malaikat? Ya, maka pertama, gimana caranya? Ya, gimana caranya minta syafaat? Malaikatnya ketemu di mana? Ketemu di Gunung Kidul, di Gunung Merapi, nggak ada. Ya. Nah, jadi gimana caranya kalau boleh minta syafaat kepada malaikat? Gimana caranya? Lalu nggak kelihatan. Yang kedua, kita tahu bahwasanya syafaat itu semuanya milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwasanya syafaat itu milik Allah semua. Maka mintanya kepada Allah, nggak boleh minta kepada malaikat. Ya, nggak boleh minta kepada malaikat. Dan minta syafaat kepada malaikat termasuk kesyirikan, nggak boleh. Jadi kita yakini malaikat bisa memberikan syafaat, tapi mintanya bukan kepada malaikat, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan kita melakukan amalan-amalan yang membuat ridho malaikat. Ya, amalannya ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tahu amalan itu di antara keutamanya adalah membuat ridho malaikat. Di antaranya apa? Di antaranya menuntut ilmu. Kalau ingin mendapatkan syafaat malaikat, nuntut ilmu, datang di majelis ilmu. Karena malaikat datang ke majelis ilmu. Mereka mengepakkan sayapnya karena ridwan bima yasna. Karena ridho kepada apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Demikian juga mengucapkan amin ketika sholat. Mengucapkan amin setelah Al-Fatihah. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini membuat ridho malaikat. Kemudian menghilangkan gambar makhluk bernyawa dan juga anjing dari rumah. Nah, ini juga membuat ridho malaikat. Kalau ada gambar makhluk bernyawa, ada anjing, malaikat nggak ridho. Sampai malaikat nggak mau masuk. Ini beberapa amal-amalan yang bisa mendatangkan syafaat dari malaikat. Ya. Jadi bukan dengan cara minta kepada malaikat, wahai malaikat, berikan syafaatmu, nggak boleh. Tapi kita minta syafaat kepada Allah, dan kita lakukan amal-amalan yang fadilahnya, keutamanya adalah membuat ridho para malaikat. Al-ayatul rabi'ah, ayat yang keempat, qauluhu ta'ala wa kam min malakin. Firman Allah Ta'ala betapa banyak malaikat. Kam khabariyatun litakthir. Kam di sini kam khabariyah untuk menunjukkan betapa banyak. Wal makna ma aktsara al malaikatu alladzina fis samai. Mananya adalah betapa banyak malaikat. Ya, kam di sini ma aktsara, betapa banyak. Betapa banyak malaikat yang ada di langit. Wa ma'dzalika la tughni syafa'atuhum syai'a. Walaupun jumlah malaikat sangat banyak sekali, namun syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali. Illa ba'da idnillahi wa ridahu. Kecuali setelah Allah izinkan dan Allah ridhoi. Qaluhu illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yardha. Karena Allah Ta'ala illa min ba'di. Kecuali setelah an ya'dzanallahu. Allah izinkan liman yasha'u. Diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki wa yardha. Dan Allah ridhoi. Berdasarkan ayat ini, wali syafaati syartani. Maka syafaat itu ada 2 syarat. Huma yang pertama adalah al-idhnu minallah. Adanya izin dari Allah. Liqaulihi berdasarkan firman Allah, ayyadzanallahu. Illa atau min ba'di ayyadzanallahu. Setelah Allah izinkan.
Syarat yang kedua, ridahu 'anis syafi'i wal masyfu'i lahu. Adanya ridho dari Allah kepada yang memberikan syafaat, syafi, dan juga kepada yang diberikan syafaat, al-masyfu'. Syafi yang memberikan, al-masyfu' yang diberikan. Liqaulihi berdasarkan firman Allah, wa yardha liman yasha'u wa yardha. Bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Maka andaikan, misalnya andaikan, malaikat memberikan syafaat kepada si fulan. Ya. Dan malaikat Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Dan malaikat itu Allah ridhoi. Dia makhluk yang mendapatkan ridho Allah. Tapi si fulan ini ahli maksiat. Si fulan ahli maksiat. Dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak menjalankan sunnah Nabi. Sehingga Allah tidak ridho. Maka tidak terjadi syafaat. Walaupun malaikatnya diridhoi, malaikatnya diizinkan, tapi si fulannya yang menjadi target syafaat enggak Allah ridhoi. Maka enggak terjadi syafaat. Syafaat hanya terjadi kalau terpenuhi dua syarat. Yang ngasih syafaat diizinkan oleh Allah. Dan syarat yang kedua, yang memberi dan diberikan diridhoi oleh Allah. Kalau dua syarat ini enggak terpenuhi, enggak terjadi syafaat. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Surat Al-Anbiya ayat 28. Fala budda min idnihi ta'ala wa ridahu 'anil syafi'i wal masyfu'i lahu. Maka harus ada izin dari Allah Ta'ala dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang memberikan syafaat dan kepada yang diberi syafaat. Illa fit takhfifi an Abi Talibin wa qad sabaqa dzalika, kecuali dalam kasus diringankannya azabnya Abu Talib. Ya. Maka dalam hal ini hanya satu syarat saja, yaitu Allah izinkan saja. Adapun ridho, apakah Allah ridho kepada Abu Talib? Tentu jawabannya tidak, karena Abu Talib kafir. Nggak mungkin Allah ridho kepada orang kafir. Maka syarat yang kedua tidak terpenuhi. Namun ini khusus, ini syafaat khusus. Ini kasus khusus, ini pengecualian. Ya, pada kasus syafaat untuk Abu Talib hanya satu syarat saja. Syarat yang pertama yaitu al-idnu minallah. Izin saja. Allah izinkan, Rasulullah memberikan syafaat. Walaupun Allah nggak ridho kepada Abu Talib. Wahadil ayatu fi siyaqi bayani butlani uluhiyatil lati wal uzza. Dan ayat ini, surat An-Najm ayat 26, itu konteksnya sedang menjelaskan batilnya penyembahan kepada Lata dan Uzza. Jadi Lata ini dia mu'rab ya, artinya dia bisa berubah harakat terakhirnya. Kalau marfu ya al-latu, kalau mansub lata, kalau majrur lati. Itu saya baca uluhiyatil lati wal uzza. Qala ta'ala ba'da dzikril mi'raji wa ma hasala lin nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Allah Ta'ala berfirman setelah menyebutkan kisah Al-Mi'raj dan apa yang terjadi kepada Nabi SAW di surat An-Najm. Allah Ta'ala katakan, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sungguh beliau, itu Rasulullah, telah melihat ayat-ayat Allah yang besar. Surat An-Najm ayat 18. Ya, perhatikan ya, surat An-Najm bicara tentang Mi'raj. Adapun Isra, itu di surat Al-Isra. Jadi Isra Mi'raj itu tidak disebutkan dalam satu rangkaian ayat. Di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Ini tentang Isra saja. Tentang Isra dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina.
tentang Isra ini. Adapun Mi'rajnya di surat An-Najm. Di surat An-Najm. Nah, kata beliau di sini, ayat ay al-alamatu ad-dallatu alaihi azza wa jalla. Ayat di sini artinya tanda-tanda yang menunjukkan kepada Allah azza wa jalla. Fa kaifa bihi subhanahu. Kalau tanda-tandanya saja begitu besar. Karena di sini ayat al-kubra, tanda-tanda yang besar. Kalau tanda-tandanya saja besar, apalagi Allahnya. Tentu lebih besar lagi. Lebih luar biasa lagi. Karena di peristiwa Mi'raj, ya, Nabi melewati 7 langit. Satu langit saja besar, apalagi 7. Kemudian belum lagi apa yang ada di dalamnya. Di masing-masing langit ada penduduknya. Ada penghuni yang juga besar-besar. Kemudian Nabi SAW melihat Sidratul Muntaha. Yang bentuknya sebuah pohon. Yang tidak tertandingi indahnya. Sidratul Muntaha. Ini juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tanda-tandanya saja besar, apalagi Allah. Bahwa akbaru wa a'zamu, maka Allah lebih besar dan lebih besar. Thumma qala, kemudian Allah Ta'ala katakan, afara'aitumul lata wal uzza. Apakah kalian tidak melihat Lata dan Uzza? Wa manata thalithatal ukhra, dan juga melihat Manat sebagai yang ketiga. Wa hadha istifhamun litahqiri. Maka ini pertanyaan untuk meremehkan, pertanyaan untuk menghinakan. Ya, jadi bukan untuk memuliakan dan juga bukan untuk bertanya, tapi bertanya untuk merendahkan. Wa ba'da an dzakarallahu hadhil azamata qala akhbiruni an hadhil lati wal uzza ma azamatuha. Nah, setelah Allah sebutkan tanda-tanda kebesaran Allah yang besar-besar tadi di surat An-Najm, kemudian Allah sebutkan setelah itu tentang Lata, Uzza, Manat, maka seolah-olah Allah ingin katakan, coba kabarkan kepadaku tentang Lata, Uzza, Manat ini apa kebesaran mereka. Kalau kebesaranku banyak. Ya, langit yang 7, ada Sidratul Muntaha, ada para penghuni langit, ada malaikat Jibril, ya, ada Arash. Nah, kalau Lata, Uzza, Manat apa? Kebesarannya apa? Ya, seolah-olah Allah ingin mengatakan demikian. Wa hadza ghayatun fit tahqir. Maka ini semakin merendahkan lagi, semakin menghinakan berhala-berhala tersebut. Tsumma qala, kemudian Allah Ta'ala katakan, alakumudz dzakaru wa lahul untha. Tilka idzan qismatun dhiza. Wahai orang-orang musyrikin, apakah kalian menyematkan zakar, sifat laki-laki, kepada berhala-berhala kalian? Walahul untha, sedangkan kalian sematkan sifat untha kepada para malaikat. Kenapa kok berhala disifati laki-laki, malaikat disifati perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Sungguh ini pembagian yang dhiza, dhiza artinya zulmun. Pembagian yang zalim. Pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Mereka itu tidak lebih dari sekedar nama-nama. Mereka di sini artinya berhala-berhala. Berhala-berhala itu tidak lebih dari sekedar nama-nama yang kalian beri nama sendiri, kalian dan bapak-bapak kalian. Ini namanya Uzza, ini namanya Lata, ini namanya Manat. Padahal cuma batu. Ini cuma batu. Ya. Tapi dianggap mulia karena dikasih nama bagus gitu. Ya. Dikasih nama Uzza, dia punya izzah. Ya, Lata dia punya uluhiyah. Mana dia punya minnah, punya rezeki. Dianggapnya seperti itu. Dikasih nama-nama yang bagus. Padahal cuma batu. Ya, cuman kalian dan bapak-bapak kalian yang ngasih nama bagus-bagus. Wa ma anzalallahu biha min sultan. Allah nggak pernah memberikan bukti bahwasanya si Uzza ini punya izzah.
yang punya kekuasaan, keperkasaan. Allah nggak pernah ngasih tahu demikian, nggak pernah Allah turunkan bukti. Bahwasanya Lata ini punya uluhiyah, boleh disembah. Bahwasanya si Manat ini dia bisa memberikan rezeki, bisa memberikan minnah. Dari mana kalian simpulkan seperti itu? Kan Allah nggak pernah ngasih tahu seperti itu, nggak pernah ngasih bukti. Iyattabi'una illa dhanna, yang kalian ikuti hanya persangkaan saja. Wa ma tahwal anfus, dan hawa nafsu kalian saja. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan sungguh telah datang kepada kalian dari Rabb kalian petunjuk. Amlil insani ma tamanna, apakah bagi manusia apa-apa yang mereka impikan? Bagaimana terjemahnya nih? An-Najm 4. Apakah manusia akan mendapatkan segala yang diinginkannya? Kalau di terjemah Depak. Ya. Falillahil akhiratul, falillahi al-akhiratu wal ula. Dan milik Allah lah semua yang ada di akhirat dan semua yang ada di dunia. Al-ula artinya dunia. Wa kam min malakin. Nah, baru. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Surah An-Najm ayat 21 sampai 26. Nah, maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ingin memberikan konteks dari ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di atas. Ya, ini konteksnya sedang membahas tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang kemuliaan Allah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di awal-awal ayatnya bicara tentang Isra Mi'raj, ya, yang di sana membahas tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau tanda-tanda tentang kebesaran Allah saja sudah besar, apalagi Allahnya. Kemudian setelah itu merendahkan sesembahan selain Allah. Ya, kemudian bahas malaikat. Nah, ini masih membahas tentang kebesaran Allah. Nah, jadi malaikat itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mulia. Berarti dia kedudukannya tinggi. Nah, jadi kalau sudah tergambar seperti itu, bahwasanya malaikat itu mulia, tinggi, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kita dapat feel-nya. Ya, kita dapat vibes-nya. Pakai bahasa Inggris. Ya, kita dapat apa ya? Kita dapat rasanya gitu ya, bahwasanya malaikat saja yang begitu mulianya, yang begitu tingginya, yang merupakan tanda kebesaran Allah, nggak bisa ngasih syafaat kecuali Allah izinkan. Kecuali yang dikasih syafaat itu Allah ridhoi. Idza kanatil malaikatu wa hiya fis samawati fil uluwi la tughni syafa'atuhum illa ba'da idnihi ta'ala wa ridahu. Kalau malaikat yang begitu mulia, begitu tinggi, ya begitu dekat dengan Allah, yang ada di langit dan ada di tempat yang tinggi, mereka tidak bermanfaat syafaatnya kecuali setelah Allah izinkan, Allah ridhai. Maka kaifa billati wal uzza, maka bagaimana lagi dengan syafaatnya Lata dan Uzza? Wahya fil ardi, padahal dia rendah ada di bumi. Oleh karena itu Allah Ta'ala katakan, wa kam min malakin fis samawati. Betapa banyak malaikat di langit. Ma'anal malaikata takunu fis samawati wa fil ardi. Padahal malaikat ada yang di langit, ada yang di bumi. Yang kita tahu ya, bahwasanya semua kejadian yang terjadi di atas muka bumi itu atas pergerakan para malaikat. Ya, itu atas kerjanya para malaikat. Angin yang berhembus, hujan yang turun, ya, air yang mengalir, itu malaikat yang gerakin. Angin yang berhembus, malaikat yang gerakin. Ya. Kemudian udara
yang masuk ke badan kita, ya malaikat yang masukin. Pohon yang tumbuh, ya malaikat yang menumbuhkan. Atas perintah Allah tentunya ya. Allah yang perintahkan, malaikat yang kerjakan. Ya. Pergerakan air dalam tanah, pergerakan bumi, gempa, apalagi. Semuanya, semua yang terjadi di atas muka bumi, itu atas kerjanya malaikat. Berarti malaikat banyak sekali. Sehingga kata para ulama, malaikat itu memenuhi ruang kita. Memenuhi ruang kita. Karena semua itu terjadi dengan malaikat. Dengan kerjanya malaikat. Angin berembus, adanya udara, peredaran darah. Darah kita jalan, darah kita berhenti, malaikat tuh yang jalani. Semuanya. Maka malaikat ada juga di bumi. Selain ada di langit, ada yang di bumi. Walakin aradal malaikata allati fis samawatil ula. Namun yang dimaksud dalam ayat di atas, yang Allah inginkan adalah malaikat yang ada di langit yang tinggi. Wahya indallahi subhanahu, yaitu malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala posisinya. Fahatal malaikatu al-muqarrabuna hamalatul arsy. Sampai-sampai malaikat yang dekat dengan Allah, itu para malaikat yang menggotong arsy. Ya, ada malaikat hamalatul arsy, malaikat yang menggotong arsy, yang memikul arsy. Berarti sangat dekat sekali dengan Allah karena Allah ada di arsy. Ya, dan arsy-nya dipikul, digotong oleh malaikat. Ya, nggak perlu kita bayangkan gimana bentuknya. Jelas kita imani adanya malaikat hamalatul arsy. Mereka saja la tughni syafa'atuhum illa ba'da an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yirda. Mereka nggak bisa ngasih syafaat, syafaat mereka nggak bermanfaat, kecuali setelah Allah izinkan dan Allah ridhoi. Nah, tidak ada pertanyaan ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita bisa mengambil banyak sekali ibrah, banyak sekali pelajaran, banyak sekali renungan-renungan yang mudah-mudahan bisa kita amalkan, kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.